Pemirsa, isu tsunami setinggi 20 meter megatrust pantai selatan menyebabkan rasa was-was dan panik kepada masyarakat. Hal ini terjadi disebabkan oleh kesalahpahaman masyarakat memahaminya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjelaskan masyarakat tidak perlu panik menanggapi isu tersebut. Dan untuk membahas tentang hal ini, kami saat ini telah terhubung dengan Bapak Ali Azimi, pengamat meteorologi dan geofisika BMKG Banjarnegara. Apa kabar, Pak Ali? Ya, baik Pak. Ya, terima kasih Pak Ali sudah bergabung bersama kami di Metro News. Kami ingin sedikit meminta konfirmasi dan juga meluruskan informasi yang selama ini beredar di masyarakat. Sebenarnya gempa yang tergolong megatrust ini seperti apa Pak? Dan kemudian seberapa besar potensinya untuk terjadi di Indonesia atau mungkin di selatan Pulau Jawa? Baik, terima kasih. Baik, pemirsa Metro TV Jateng dan Daya sekalian, di sini saya Ali dari BMKG Banjarnegara ingin memberikan sebuah edukasi seperti itu. Jadi sebetulnya apa yang dimaksud dengan megatrust? Mungkin pemirsa sekalian masih bingung apa itu arti dari megatrust. Sebetulnya megatrust ini adalah jalur subduksi yang sangat panjang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi gempa megatrust ini berarti gempa yang dipicu oleh jalur subduksi yang dimensinya cukup luas ataupun besar seperti itu. Di mana dalam hal ini yang dibahas dalam kajian yang sedang hangat dibicarakan yaitu berada di selatan Pulau Jawa seperti itu. Terkait gempa seperti apa yang tergolong megatrust ini adalah biasanya gempa ini berkekuatan besar. Dengan besar kekuatan biasanya lebih dari 8 skala Richter seperti itu, Pak. Baik. Baik, Pak Ali, untuk skenario terburuk terkait dengan kemungkinan adanya gempa megatrust ini di Indonesia, peluangnya seberapa besar? Apakah hanya di Laut Selatan Pulau Jawa saja atau bisa terjadi di seluruh wilayah Indonesia yang termasuk dalam Ring of Fire ini, Pak? Ya, pertanyaan yang bagus, Pak. Jadi sebetulnya untuk potensi akan terjadinya gempa di Indonesia ini seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia adalah bisa dikatakan sangat rawan terjadi gempa karena kita ini adalah wilayah yang di mana pertemuan 3 lempeng dunia yaitu lempeng Indo-Australia, lalu lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Di mana memang ini adalah sudah menjadi keniscayaan seperti itu Pak untuk negara kita yang memang rawan akan bencana gempa bumi. Lalu apabila ada pertanyaan daerah mana saja seperti itu di Indonesia ini yang memiliki potensi terjadi gempa megatrust, ini adalah untuk saat ini penelitian yang ini dikembangkan seperti itu ada sekitar 7 megatrust yang tersebar di Indonesia. Yang pertama adalah megatrust jalur Sunda yang mencakup dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali hingga ke Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Lalu ada jalur megatrust Laut Banda, lalu ada jalur megatrust Laut Maluku, ada jalur megatrust Sulawesi, jalur megatrust Laut Filipina dan jalur megatrust di utara Papua seperti itu. Untuk wilayah yang berpotensi terjadinya gempa bumi yang diakibatkan oleh jalur megatrust tersebut. Lalu untuk skenario terburuknya apabila terjadi seperti yang telah dikatakan oleh Kepala Badan BMKG Ibu Dwi Korita seperti itu, di mana dari kajian IPB seperti itu. Lalu skenario yang terburuk yang bisa terjadi adalah tsunami dengan ketinggian bisa mencapai 20 meter seperti itu Pak. Baik. Untuk ini adalah, dan perlu diingat Bapak Ibu sekalian, ini adalah skenario terburuk. Mengapa kita ambil skenario terburuk? Karena itu adalah untuk langkah mitigasi ke depannya Pak. Maka dari itu kita butuh mengambil skenario terburuk agar mitigasi ke depannya bisa kita persiapkan lebih matang seperti itu. Dan untuk kekuatan gempanya itu sendiri bisa mencapai 9,1 skala Richter seperti itu. Baik, kalau dari gejalanya mungkin ada karakteristik khusus Pak yang bisa diidentifikasi dengan cepat bahwa ini adalah gempa megatrust atau gempa yang bisa memicu tsunami megatrust yang bisa diidentifikasi oleh masyarakat? Ya, untuk masyarakat, para pendengar Metro TV Jateng dan DIY sekalian, khususnya yang berada di pesisir pantai selatan Jawa seperti itu, ataupun di daerah lain yang memiliki potensi terjadinya tsunami, perlu diingat apabila Bapak Ibu sekalian mengalami atau merasakan sebuah gempa yang begitu besar, sehingga Bapak Ibu sekalian mungkin tidak
sanggup untuk berdiri dengan tegak maupun untuk duduk dengan tegak seperti itu. Dan gempa tersebut terjadi lebih dari 20 hingga 30 detik. Bisa disimpulkan bahwa gempa tersebut kemungkinan besar berpotensi terjadi tsunami. Karena gempa tersebut sudah sangat besar apabila menyebabkan kita tidak bisa berdiri dengan tegak. Maka dari itu langkah pertama yang bisa dilakukan untuk masyarakat di pesisir pantai khususnya melakukan evakuasi mandiri seperti itu, Pak. Evakuasi mandiri dengan menjauhi pantai. Bisa melakukan evakuasi secara horizontal, menjauhi bibir pantai, maupun dengan vertikal seperti itu. Mencari bangunan tinggi ataupun pohon tinggi yang sekiranya bisa menyelamatkan kita dari terjangan tsunami seperti itu. Seperti itu, Pak. Baik, jadi kalau dari mitigasi ini adalah mitigasi yang standar yang dilakukan saat gempa berkekuatan besar juga ya Pak, berarti Pak ya? Betul Pak. Karena yang paling terpenting itu sendiri adalah dari kesadaran masyarakatnya apabila terjadi gempa yang sangat besar hingga tidak bisa menyebabkan kita berdiri dengan tegak, maka itu adalah salah satu tanda sebenarnya Pak. Tanda di mana peringatan dini awal, sangat awal sekali untuk kita, untuk mengevakuasi diri kita secara mandiri dan juga mengingatkan saudara-saudara kita di sekitar tempat tinggal kita seperti itu. Baik, Pak Ali, kalau dari sejarahnya, apakah gempa megatrust atau tsunami megatrust ini adalah sebuah fenomena alam yang terjadi periodik atau bisa terjadi sewaktu-waktu, Pak? Dan apakah ada sejarahnya di Indonesia dulu pernah terjadi gempa dengan megatrust ini, Pak, dengan kekuatan yang sangat besar ini? Ya, pertanyaan yang bagus, Pak. Untuk apabila Bapak Ibu sekalian mungkin bertanya, apakah bisa pada kemudian hari gempa maupun tsunami yang disebabkan oleh jalur megatrust ini bisa diketahui lebih awal? Tentu saja ini menjadi pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Karena hingga saat ini belum ada satu negara pun, belum ada satu sistem ataupun alat yang bisa mendeteksi seperti itu. Kapan terjadinya gempa bumi secara akurat terkait di mana, kapan, dan seberapa besar gempa bumi tersebut akan terjadi. Namun kita tidak boleh berputus asa seperti itu, Pak, untuk terus meningkatkan kapasitas kita untuk melakukan mitigasi bencana karena setidaknya kita sudah tahu ada potensi tersebut di negara kita sudah tahu daerah mana saja yang berpotensi, maka dari itu yang kita patut untuk lakukan adalah meningkatkan kesadaran kita dan meningkatkan langkah mitigasi. Lalu terkait apakah pernah terjadi gempa bumi dan tsunami megatrust ini di Indonesia? Ya, pada tahun 2004, Pak, apabila kita masih ingat di daerah Sumatera di Aceh sana, setelah pada tahun 2004 yang lalu di bulan Desember terjadi tsunami yang sangat besar diakibatkan oleh gempa dengan kekuatan 9,3 skala Richter. Itu adalah salah satu contoh dari akibat gempa bumi yang terjadi di daerah megatrust yang sangat besar sehingga dapat menimbulkan tsunami seperti itu, Pak. Baik. Pak Ali, yang terakhir, untuk mitigasi bencana, singkat saja Pak, sebenarnya berapa golden time yang diperlukan untuk masyarakat bisa menyelamatkan diri, baik itu dari gempa ataupun juga dari efek berantai seperti tsunami megatrust, Pak? Baik, mohon izin menjawab. Terkait golden time untuk waktu evakuasi, bisa dibilang ini sebenarnya berbeda-beda, Pak, tergantung daerahnya. Namun secara umum untuk di daerah Sumatera maupun Pulau Jawa apabila diperhitungkan seperti itu dengan kalkulasi ilmiah, diperhitungkan antara kecepatan gelombang tsunami, lalu antara jarak penyebab tsunami tersebut yaitu di antara zona subduksi antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia, bisa diperhitungkan sekitar 15 menit, Pak. 15 menit golden time setelah terjadinya gempa bumi tersebut yang berpotensi tsunami, ada waktu sekitar 15 menit untuk kita semua untuk bisa melakukan evakuasi, mencari tempat yang lebih aman seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ali Azimi, pengamat meteorologi dan geofisika BMKG Banjarnegara telah bergabung bersama kami di Metro News.